kacamata. Dah. Rekam nen, rekam. Yuk, Baik. lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kakak. Selamat siang, Kak. Oke, apa kabar semua? Sepertinya ini terkendala oleh hujan. Saya sama Kak, saya juga berada di warung ini posisinya. Semangat Kakak, semoga menjadi berkah. Oke, saya akan memulai kegiatan pelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Boleh Kak Ketua Kelas pimpin berdoa, Kak Ketua Kelas? Loh, masih ada ketua kelas depannya. Ya, sebelum kita mulai ke kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai tanpa dibatasi. Kembali kepada Kak Hendro. Terima kasih Kak Ketua Kelas, Kak Immanuel Tambunan. Oke Kakak, izin saya sudah share screen. Apakah sudah terlihat Kakak? Belum Kak. Belum. Masih kosong. Belum foto ini. Pakai headset. Baik, kakak semua selamat siang. Semoga kakak dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak mohon dihubungi teman-temannya karena dan absennya sudah mulai berjalan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, kakak-kakak? Jelas. Oke, baik Kak, siap. Terima kasih. Oke, kita akan membahas aksi nyata Kakak. Jadi program pengembangan kompetensi guru atau PKG PJOK. Durasinya 2 JP, modanya daring. Kita akan membahas bersama terkait dengan aksi nyata Kakak. Mohon izin sebentar Kakak ya. Oke,
Oke kakak, maaf tadi ada terkendala sedikit karena di sini posisinya hujan juga. Oke kakak, kita lanjut. Apakah slide-nya sudah berubah kakak? Sudah Kak. Oke baik, kita lanjut kakak. Salam dan bahagia, shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, kakak-kakak, coba kakak tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian fokus untuk belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, ini namanya teknik mindfulness kakak-kakak. Boleh kita diam sejenak selama 2 menit kakak. Kita akan melakukan mindfulness. Mungkin kakak-kakak sudah terbiasa dengan refleksi. Nah, yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak adalah salah satunya ini kakak, teknik mindfulness. Jadi kakak dimohon tenangkan hati, pikiran, arahkan semua fokus perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kita mulai kakak, kita tenangkan hati untuk apa ya? Untuk semua perhatian fokus belajar kita semua agar muncul rasa ingin tahu, rasa syukur, dan kebajikan. Oke, kita tenangkan hati, boleh pejamkan tangannya atau maaf, pejamkan matanya kakak. Kita mindfulness dulu agar pikiran semua mendapat apa ya? Suatu fokus untuk belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Silahkan tenangkan hati dulu kakak. Oke, baik kakak. Saya rasa mindfulness ini kakak-kakak juga sudah siap dan semua sudah siap fokus untuk belajar dan memunculkan rasa ingin tahu dan rasa syukur. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya kakak. Mari kita doa bersama. Tadi sudah dipimpin oleh Kak Ketua Kelas. Terima kasih Kak Immanuel. Nah, kakak-kakak, kita kembali ke kesepakatan bahwa kesepakatan bersama kita adalah menyalakan kamera. Terima kasih yang sudah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Terima kasih juga sudah tepat waktu kakak-kakak, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar, seperti yang kita hadapi sekarang adalah hujan petir. Oke, kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, memahami tugas penugasan aksi nyata. Sekali lagi, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi dan memahami penugasan aksi nyata. Kita sudah sampai ke aksi nyata kakak, namun ini hanya baru tahap persiapan. Jadi diharapkan tidak ada kakak-kakak yang mengirimkan tugas aksi nyata lewat dari due date atau lewat dari batas waktu yang telah ditentukan. Jadi ini memang dirancang pertemuan kali ini adalah persiapan aksi nyata. Pertemuan berikutnya kita masuk ke modul 3 kakak, komunitas belajar. Oke, agenda kita sesi hari ini adalah yang pertama refleksi, koneksi antar materi 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis merefleksikan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa, yang terakhir adalah dialog diskusi tanya jawab, terakhir penutup kakak. Nah, kakak semua, yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah, saya akan bertanya keliling satu-satu kakak dan kita akan merefleksikan bersama. Saya sebagai fasilitator akan memberi guiding pemahaman peserta terkait di paket modul 2 sebagai bagian dari menguatkan pemahaman terkait paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah kakak-kakak,
ada pertanyaan pemantik di sini. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, saya akan tanya berkeliling dimulai dari Kak Ketua Kelas nih, Kak. Kepada Kak Ketua Kelas, disilahkan, Kak. Pertanyaan yang mana dulu nih Kak? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan dulu? Pada slide ini, Kak. Pada slide ini, dua-duanya. Sejauh apa pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kalau sepengetahuan saya pasti pertama guru itu harus sering berefleksi seperti yang kita pelajari dari tahap kemarin, di mana kita mencari segala sisi kelemahan ketika mengajar, kemudian lihat juga mengevaluasi bagian-bagian yang bisa menjadi aset, seperti aset-aset yang kita pelajari, baik itu yang kita punya maupun ada di sekitar kita gitu. Kemudian apakah pemahaman saya pemahaman saya yang saat ini saya rasa sudah mendukung untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti yang kita telah pelajari, seperti QUE atau Q itu untuk beberapa minggu ini setelah kita pelatihan saya sudah mulai sering menggunakan isyarat-isyarat demikian, dan ternyata memang efektif juga, lumayan membuat siswa itu punya perhatian kepada saya. Kemudian juga SEM, Sport Education Model, walaupun belum segitu paham, tapi dengan melibatkan siswa sebagai pihak yang bekerja seperti yang kita pernah bahas di kelas saat itu, di mana siswa diminta jadi wasit, siswa yang menjadi pencatat skor, itu ternyata memang membuat mereka lebih aktif lagi gitu. Jadi ya, sepanjang ini pemahaman saya yang saya miliki hasil dari sepanjang kita kelas GIMIT maupun tatap muka sudah masih cukup membantu saya ketika mengajar di kelas. Sekian sih Kak intro dari saya. Baik, terima kasih Kak Immanuel. Beri tepuk tangan untuk Kak Immanuel terkait pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif, dan paradigma Kak Immanuel juga sudah berubah terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih Kak Immanuel. Selanjutnya Kak Muhammad Alwi, boleh Kak Muhammad Alwi? Silakan Kak Muhammad Alwi. Yang sejauh apa ya? Dua-duanya Kak, dua-duanya Kak. Oh iya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kak Fasil. Untuk yang pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Setelah kita membahas dari awal sampai saat ini dan udah saya terapkan di beberapa kelas ya, walaupun belum seutuhnya. Ya, ini sangat membantu saya dalam mempelajari atau membuat kegiatan bahkan keterampilan mengajar ya yang lebih efektif, sehingga siswa-siswa sangat senang ya dalam mengikuti kegiatan ini ya, baik secara orang dalam artian siswa dan para pengajar yang ada di sekolah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat? Ini kalau saya sendiri jujur, mungkin kalau dipresentasikan mungkin baru 60 lah, 60 mungkin, 60 sampai 70. Karena saya pun untuk berpusat pada peserta didik, untuk para siswa, walaupun kita sudah ada pembelajaran yang paling utama itu asset based thinking ya Kak, itu sangat penting menurut saya, tapi saya belum begitu bisa menerapkan dalam artian tuh untuk berpusatnya, tapi sudah saya coba ya dengan bantuan rekan-rekan sejawat juga yang di sekolah ya, walaupun ibarat kata alat peralatannya dan semuanya yang
sudah saya dapatkan, coba saya terapkan, alhamdulillah ada kemajuan, terutama kepada diri saya sendiri. Artinya tidak ada lagi menelantarkan anak, hanya guru PJOK itu hanya ngasih bola dan bola, seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Muhammad Alwi. Beri tepuk tangan untuk Kak Muhammad Alwi. Oke, kita lanjutkan ke Kak Darmadi. Pada Kak Darmadi, disilahkan Kak Darmadi. Oke, terima kasih Kak. Selamat siang. Untuk pemahaman terkait keterampilan kita mengajar PJOK yang efektif ini, kalau untuk skala bisalah kita bilang udah 7 dan 8 lah antara itu kan. Karena apa, ada beberapa mungkin yang tidak efektif untuk kita laksanakan pembelajaran. Misalnya kayak seperti yang saya bilang dulu itu kayak renang ataupun segala macam. Dan di sini untuk keterampilan kita, guru pun harus dituntut kreatif untuk membuat modifikasi alat dalam olahraga. Misalnya kayak bola, rata-rata mungkin kalau di sekolah-sekolah kecil itu hanya memiliki satu bola voli, satu bola kaki. Mungkin untuk bola basket pun tidak ada. Khususnya mungkin di sekolah saya untuk bola basket tidak ada. Yang ada cuma bola voli satu, bola kaki satu. Jadi itu inisiatif kita untuk memodifikasikan alat. Jadi mungkin untuk pemahaman saya terkait itu kalau skalanya antara 7 dan 8 gitu Kak. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Darmadi, beri tepuk tangan untuk Kak Darmadi. Boleh selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Jainuddin Jais. Silakan Kak Jainuddin Jais. Oke, terima kasih kepada Kak Fasil. Ini mengenai pertanyaan yang ada di Google Slide-nya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Menurut saya, selama ini dalam proses pembelajaran yang telah kita lakukan ya, di PKG PJOK, banyak hal yang bisa saya pahami, terutama bagaimana cara-cara yang baik dan benar dalam pengajaran yang efektif. Menurut saya pemahamannya sudah sangat luar biasa, banyak-banyak cerita, banyak berbagi antara sesama guru PJOK, semakin menguatkan pemahaman saya tentang bagaimana cara yang baik dan benar dalam pengajaran PJOK yang efektif. Sedangkan pertanyaan yang kedua, apakah pemahaman saya itu terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung? Di sini menurut saya ada beberapa hal yang memang sudah sering kita lakukan untuk pengajaran yang efektif ini, dan juga ada beberapa hal pula yang masih belum bisa saya sendiri lakukan ataupun belum maksimal lah melakukannya, yaitu seperti cara pengajaran yang mana siswa kita kebanyakan itu heterogen, banyak jenis kemampuan dan minat bakat mereka, sedangkan kita terbiasa dengan cara-cara yang pengajaran yang kepada siswa atau peserta didik kita dengan cara-cara yang homogen. Itu jadi semua siswa diajarkan yang sama. Cara yang kita lakukan itu masih berpaku pada yang lama. Mungkin itu saja yang masih bisa ataupun kurangnya dari pemahaman saya tentang pembelajaran PJOK yang efektif. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Jainuddin Jais. Beri tepuk tangan untuk Kak Jainuddin Jais atas pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK. Selanjutnya Kak Florencius Handoko. Disilakan Kak Florencius Handoko. Baik, kedengaran nggak Kak suara saya? Terdengar Kak, terdengar. Oke, baik. Selamat siang semua kakak-kakak. Izin menjawab pertanyaan pertama, yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK efektif. Ini
sepemahaman saya Kak, pembelajaran PJOK, keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu yaitu adalah ide-ide kreatif yang disampaikan oleh guru dalam mengajar. Contohnya seperti banyaknya permainan, kemudian ada komunikasi umpan balik antara guru dan siswa, juga anak senang dalam belajar. Itu yang sepemahaman saya terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pemahaman saya, ya, ini keterampilan ini sangat mendukung untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik, karena dengan berbagai macam metode yang dilakukan oleh guru yang berpusat pada peserta didik, salah satu contohnya itu ada permainan berkelompok, diskusi berkelompok, dan lain-lainnya yang bersifat berkelompok itu dia sangat mendukung sekali untuk PJOK yang efektif, khususnya yang berpusat pada peserta didik. Itu sekian dari saya Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Florentius Handoko. Beri tepuk tangan untuk Kak Handoko. Terima kasih Kak Handoko telah menyampaikan pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke, selanjutnya Kak Arif Aryadi. Pada Kak Arif, disilakan Kak Arif. Ya, terima kasih. Fasil telah memberikan kesempatannya terkait pertanyaan yang diajukan kepada kami, yaitu yang pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar. Jadi untuk pemahaman saya untuk pembelajaran PJOK yang efektif adalah pembelajaran yang mana kepada sebuah keadaan. Keadaan ini maksudnya seperti apa? Guru itu sebelum mengajar, dia sudah bisa memetakan aset-aset yang ada di sekolah. Kemudian ketika aset itu tidak ada ataupun barang itu tidak ada, seorang guru bisa untuk memodifikasinya biar pembelajaran itu tetap terjalan walaupun dengan alat yang tidak semestinya itu. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk paradigma, di sini ada perubahan paradigma yang dapat saya petik selama dari kegiatan yang kita lakukan di PKG PJOK ini. Nah, paradigma yang terdahulu itu adalah berpusat kepada guru, sekarang geseran paradigma. Jadi guru sebagai fasilitator, tapi yang menentukan arah pembelajaran semestinya itu adalah dari siswa itu sendiri. Itu menurut saya Kak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arif Aryadi telah menyampaikan pendapat Kak Andi terkait pemahaman keterampilan mengajar PJOK. Beri tepuk tangan untuk Kak Arif. Selanjutnya Kak Reni Setianingsih. Pada Kak Reni, disilahkan Kak Reni. Pada Kak Reni, disilakan Kak Reni. Selanjutnya Kak Reni. Halo Kak Reni. Oke. Siap Kak. Kedengaran dah suara saya ya? Jelas Kak, jelas. Siap, makasih Kak. Untuk pertanyaan yang pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Alhamdulillah untuk pembelajaran PJOK yang sangat amat baru menurut saya, sedikit walaupun belum sepenuhnya, tapi udah ada perubahan dalam untuk pembelajaran di TK
anak khususnya anak TK untuk pembelajaran yang lebih efektif lagi. Terus untuk yang paradigmanya, dari awal yang kami guru TK yang tidak tahu apapun tentang apa itu PJOK yang sebenarnya, sekarang saya sudah memahami sedikit. Untuk selanjutnya, semoga saya bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran PJOK di sekolah saya. Begitu aja Kak, terima kasih. Baik Kak, pemahaman Kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif, paradigmanya gimana Kak? Yang kedua Kak, Yang kedua, yang paradigmanya, pemahaman saya sudah sangat cukup paham, belum sepenuhnya paham sih Kak, cuma ya saya udah lebih tahu lagi cara pembelajarannya untuk kedepannya, pembelajaran PJOK untuk anak TK. Begitu aja Kak. Baik Kak Reni, terima kasih Kak Reni sudah menyampaikan pemahaman terkait keterampilan PJOK. Selanjutnya beri tepuk tangan untuk Kak Reni dulu. Terima kasih Kak Reni. Selanjutnya Kak Taufik. Kak Taufik, disilakan Kak Taufik. Halo Kak Taufik, disilakan Kak Taufik. Kak Taufik belum hadir ya? Oke, nggak apa-apa. Kak Rubinah saja, Kak Rubinah, disilakan Kak Rubinah. Halo Kak Rubina, boleh Kak Rubina menyampaikan sejauh mana pemahaman Kak Rubina terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan pemahaman paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, Kak Rubina juga tidak ada. Kak Khairul Huda, silakan Kak Khairul Huda. Oke. Tidak ada Kak Muainun, silakan Kak Muainun. Baik Kak, pertama-tama saya dalam pembelajaran PJOK ini tentang sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di sini yang paling saya rasakan paling bermakna dalam selama saya mengajar di TK untuk pembelajaran PJOK ini yaitu tentang kesetaraan akses atau kurikulum inklusifnya Kak. Di sini di kurikulum inklusifnya itu kan pendekatan adil gender yang dimana pendidikan jasmani itu mengharuskan adanya kurikulum yang mencakup sebagai berbagai kegiatan fisik yang relevan bagi semua peserta didik. Nah, di sini saya sangat memaknai sekali bahwa di sini ternyata di dalam pembelajaran PJOK itu kita sebagai guru tuh harus bisa melayani atau mencukupi kebutuhan belajar anak setiap hari ataupun setiap jam mata pelajaran PJOK supaya kebutuhan anak itu lebih kegiatan fisiknya itu lebih relevan, lebih sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan kemampuan mereka seperti itu. Jadi intinya di sini saya sangat sangat terbantu sekali dengan pembelajaran PJOK ini untuk lebih menggali lagi sejauh mana saya bisa mencukupi atau melayani kebutuhan belajar anak TK itu supaya lebih tercukupi, terlayani semuanya, baik dia dari segi kemampuannya ataupun dari segi
adil gender ataupun dari segi apa tadi keadaan fisiknya seperti itu Kak. Kan ada anak yang lemah, ada anak yang kuat fisiknya seperti itu. Jadi itu yang sangat bermakna untuk saya pribadi dan untuk pemahaman saya tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di sini, di sini saya memahami ada perubahan paradigma setelah saya belajar PJOK ini, terutama dalam pendekatan yang berbasis siswa dan secara holistik. Dan di sini apakah kita bisa menerapkan metode pengajaran yang melibatkan partisipasi aktif siswa seperti itu, terutama dalam permainan aktivitas yang mendorong kolaborasi. Dan untuk holistiknya di sini kan memperhatikan aspek fisik, mental siswa dan dalam proses pembelajaran. Di sini berarti kita sebagai guru harus bisa setelah saya belajar PJOK ini saya harus bisa memperhatikan pendidikan holistik anak di dalam permainan ataupun di dalam setiap kegiatan mereka seperti itu Kak. Jadi intinya kita mengajarkan pembelajaran PJOK ini dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Muainun telah berbagi sejauh mana pemahaman Kak Muainun terhadap keterampilan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke, panggilan kepada Kak Taufik. Silakan Kak Taufik. Belum ada juga Kak Taufik. Oke, kita lanjutkan. Kak Rubina. Oke. Kak Hoirul Huda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Rubina. Di sini terima kasih Kak Fasil yang telah memberikan kesempatan. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Pemahaman saya di sini ya sudah efektif dalam mengajar PJOK yang mana kita sesuaikan dengan materi, kemudian lingkungan yang ada juga harus kita perhatikan, terus dari kemampuan siswanya juga, baik itu gender atau disabilitas juga harus kita perhatikan. Kemudian untuk yang kedua yaitu apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini sangat membantu saya dalam mendapatkan ilmu baru bagi saya. Karena dengan belajar melalui PKG PJOK ini banyak ilmu-ilmu yang baru. Kemudian dengan ilmu baru tadi, maka untuk berubah lebih baik, yang mana dulunya itu kebanyakan pemahaman dulu itu kan berpusat pada guru saja. Jadi setelah kita belajar, kita menerima ilmu baru, sehingga terwujudlah paradigma baru, kemudian untuk lebih maju lagi dalam pendidikan PJOK yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu Kak, kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rubina. Oke, beri tepuk tangan untuk Kak Rubina. Selanjutnya Kak Henrikus Wung Belen. Silakan Kak Henrikus Wung Belen. Kalau tidak ada Kak Yusuf, silakan Kak Yusuf. Ya, terima kasih kepada Kak Hendra buat kesempatan buat saya.
sejauh apa pemahaman saya terkait dalam keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Yang saya pahami dalam keterampilan ini adalah alhamdulillah sudah saya terapkan, sudah saya lakukan, dan sudah anak-anak tersebut sudah memaklumi, antusias, mereka mau Pak Kak. Artinya mau mereka karena selama seminggu PKG mengikuti pelatihan, saya mendapat ilmu baru dari kakak-kakak semua dan sudah berbagi ilmu ke saya. Dan ada juga yang belum sempurna yang saya pahami, dan banyak juga kendala dari saya, banyak juga kendala dari anak-anak ya belum sempurna ya seperti kakak-kakak yang lainnya, cuma berapa sedikit tak, kalau misalnya dihitung-hitung itu sekian persen belum lengkap. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma? Di sini yang saya pahami dalam keterampilan mengajar, mereka mau mau antusias yang saya ajarkan kepada mereka, terus mereka juga sudah memahami, dan ada juga yang anak-anak yang belum bisa selama keterampilan ini yang saya ajarkan kepada mereka, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Yusuf telah berbagi terkait pemahaman Kak Yusuf dengan keterampilan mengajar PJOK. Oke, silahkan ke Kak Taufik. Silakan Kak Taufik. Pada Kak Taufik disilahkan. Halo Kak Taufik, disilahkan Kak Taufik. Halo Kak Taufik. Halo Kak Taufik, suara saya terdengar Kak Taufik. Kak Taufik, disilakan Kak Taufik. Halo kakak-kakak, suara saya terdengar kakak? Terdengar Kak. Jelas. Silakan Kak Taufik. Silakan Kak Taufik. Jangan-jangan hujan ini Kak Taufik, ini nggak nyambung. Ini masuk Bu, on Kak Taufik. Silakan Kak Taufik. Jaringannya tersangkut di gunung. Iya hujan. Listriknya pun mati hidup. Oke, kita lanjutkan. Kak Huda nggak ada ya kakak ya? Tolong dihubungi ya kakak. Kak Huda, sayang sekali absennya. Oke, kita lanjut kakak ke pertanyaan kedua. Kita mulai dari awal kembali. Nah, pertanyaan kedua adalah sejauh apa pemahaman strategi mengajar, dan apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma yang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, kita mulai dari Kak Belen, boleh Kak Belen? Ada Kak Belen di sini? Oke, silakan Kak. Kak Immanuel Tambunan, silakan, dipersilakan Kak. Terima kasih Kak. Kalau dari saya, pemahaman saya tentang strategi mengajar itu banyak variasinya. Di antaranya, dan kita perlu melakukan persiapan seperti persiapan membuat model, menentukan tujuan pembelajaran, asesmennya, dan juga pada akhirnya langkah-langkahnya gitu kan, yang seperti yang kita pelajari, yang saya pahami itu kita menggunakan model backward design gitu kan, di mana menentukan tujuannya, menentukan asesmennya, baru akhirnya langkah-langkahnya. Kalau
dulu sebelumnya kan yang saya pahami itu kalau strategi mengajar berarti hanya mentok di tujuan, langkah-langkah, baru asesmen. Tapi kalau dengan yang saya pahami sekarang dengan model backward design, harusnya ditentukan dulu tujuannya, setelah itu baru menentukan bentuk asesmennya, baru diakhiri dengan langkah-langkahnya seperti apa gitu. Jadi apakah untuk penerapannya, apakah paradigma saya yang sekarang ini membantu berpusat pada peserta didik? Saya rasa ya, udah mulai juga, karena dengan begini sering kali saya berkomunikasi kepada siswa tentang tujuan pembelajarannya seperti ini. Mereka kadang bilang, itu kesusahan Pak, kami susah kayak gini-gini, nah gitu. Jadi menentukan tujuan pembelajaran itu memang, walaupun saya kadang masih lebih dominan daripada siswa, tapi tetap siswa jadi lebih terlibat, jadinya peserta didik jadi ya seperti yang judulnya tadi lah, jadi siswa berpusat pada peserta didik gitu. Itu sih Kak dari saya. Baik, terima kasih Kak Immanuel Tambunan. Oke, strategi mengajarnya sudah muncul ya Kak dari understanding by design tadi yang Kakak sebutkan. Terima kasih Kak Immanuel. Selanjutnya Kak Muhammad Alwi. Boleh Kak Muhammad Alwi? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke Kak Darmadi. Silakan Kak Darmadi. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Jadi untuk strategi mengajar di sini mungkin sudah sering kita lakukan di sekolah. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan pembelajaran dulu. Tujuannya misalnya dalam permainan bola voli, tujuan pembelajaran anak-anak bisa ataupun mampu melakukan passing bawah atau passing atas dengan bagus atau dengan baik. Setelah itu kita atur alur jadwalnya, misalnya dari pendahuluan, inti, sampai ke penutupan. Nah, jadi untuk strateginya mungkin sering kita menggunakan kayak kemarin itu ada strategi sistem komando. Ada yang komando, ada yang lebih ke latihan, ataupun ada beberapa strategi yang kita terapkan. Mungkin sebelum kita mengikuti PKG PJOK ini, kita tidak tahu strategi yang mana yang kita terapkan. Walaupun sebenarnya sudah kita terapkan, cuman kadang kita tidak tahu apa itu strategi. Jadi setelah kita belajar di sini, kita tahu ada beberapa strategi yang kita terapkan untuk mengajar di sekolah kita masing-masing. Oke, mungkin itu saja Kak Hendro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih Kak Darmadi telah berbagi. Oke, selanjutnya Kak Jainuddin Jais. Silakan Kak Jainuddin Jais. Strategi mengajar di dalam PJOK di sini. Nggak dengar suaranya. Ada nggak suara dia? Ada Kak. Jadi strategi mengajar di dalam PJOK itu seperti kita memahami karakter peserta didik dan bagaimana cara-cara kita supaya tujuan pembelajaran kita itu sampai kepada peserta didik kita dengan berbagai metode atau cara, seperti banyak strategi pembelajaran. Salah satunya yaitu ada discovery learning, inquiry, program based learning, project based learning, dan semua itu bisa kita gunakan tergantung dengan lingkungan belajar yang kita hadapi di sekolah masing-masing. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, pastinya
saya merasa strategi mengajar yang saya gunakan itu pasti harus sudah mendukung apa yang saya lakukan di dalam pengajaran. Karena di dalam strategi pengajaran yang saya lakukan, saya selalu mencoba apa saja yang cocok ataupun yang pas untuk peserta didik saya. Karena setiap peserta didik ataupun setiap tingkatan-tingkatan yang kita lakukan itu pasti banyak macam atau perbedaan di dalam karakter dan individu peserta didik kita. Sehingga kita harus mempunyai strategi dan metode-metode mengajar yang cukup baik, dan pemahaman kita tentang strategi ini harus diperluas agar terciptanya tujuan pembelajaran itu diterima oleh peserta didik kita. Oke, itu terima kasih kakak-kakak semuanya. Baik, terima kasih Kak Janudin Jais. Oke, Kak Janudin Jais sudah menyampaikan terkait dengan strategi mengajar Kak Janudin Jais. Nah, selanjutnya kita beri kesempatan ke Kak Belen ini. Kak Belen sudah hadir, silahkan Kak Hendrikus Bung Belen. Gimana Kak, sejauh apa pemahaman Kakak terkait dengan strategi mengajar? Pada Kak Belen disilahkan. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya tadi minta maaf. Tadi hujan ribut, kemudian ada kayu tumbang pas di atas rumah. Wah, siap Kak, siap Kak. Siap Kak, lanjut Kak, siap. Oke, sejauh mana apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Kalau yang saya pahami dari strategi mengajar, cara kita merancang suatu pembelajaran agar anak bisa mengikuti pembelajaran itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keinginan sendiri, ya, sehingga anak bisa menerima apa yang kita sampaikan, ilmu pengetahuan yang kita sampaikan, khususnya pembelajaran PJOK. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap berpusat pada peserta didik? Iya, menurut saya pemahaman saya ini mendukung sekali, ya, kalau strategi mengajar itu diperlukan untuk mendukung pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan strategi apa yang sudah kita persiapkan agar pembelajaran itu terpusat pada peserta didik, agar peserta didik lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, baik, terima kasih. Terima kasih Kak Hendrikus Bung Belen sudah berbagi terkait pemahaman strategi mengajar dalam paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih Kak Belen. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Boleh berbagi Kak Taufik atau Kak Huda. Pada Kak Taufik dan Kak Huda disilahkan kakak-kakak. Oke, masih belum hadir Kak Taufik dan Kak Huda. Bolehlah saya berbagi, minta berbagi kepada Kak Rubinah, boleh Kak Rubinah. Ya, saya izin untuk menjawab, karena kadang-kadang untuk ini merangkumnya susah juga nih Kak Endro. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Jadi di sini yang berkaitan dengan model di dalam pendidikan gerak jasmani biasanya kita sesuaikan dengan materi ya Kak. Jadi disesuaikan kalau misalkan geraknya untuk dasar misalnya seperti pada permainan bola kecil maupun bola besar, yaitu kita sesuaikan dengan materinya saja. Kemudian untuk yang kedua, paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik itu dengan adanya pembelajaran PKG ini
tentunya model-model yang telah diberikan kepada kami sebagai peserta tentunya sangat mendukung dan ingin perubahan itu. Walaupun perubahan itu tidak secara signifikan atau ya kita lambat laun atau sedikit demi sedikit, karena semua itu merupakan pelajaran baru. Walaupun kalau dikatakan guru PJOK sudah berpuluh tahun, cuman dengan perkembangan zaman, pengembangan ilmu teknologi, sehingga kayak ada pandangan yang lebih jauh, lebih mengena, atau bahkan ilmunya kalau dipahami seperti pemahaman saya itu kayak kurang nyambung, karena ya dengan teknologi yang lebih tinggi, bahasa yang lebih tinggi, kadang-kadang bingung juga. Tetapi alhamdulillah dengan adanya PJOK ini, saya sebagai orang tua senang mendapatkan ilmu-ilmu baru, yang mana ilmu tadi sebelumnya belum pernah ya, karena mungkin ilmunya sudah berbeda di tahun ke tahun itu sangat berubah, sangat bertambah. Jadinya dengan ilmu baru ini bersyukur sekali, mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi. Itu aja Kak, terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Rubina telah berbagi pemahaman terkait model pendidikan gerak. Selanjutnya Kak Khairul Huda. Sudah hadir Kak Huda? Boleh berbagi Kak Huda terkait pertanyaan yang ada di layar share screen. Pada Kak Huda disilakan. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Jadi terkait dengan sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak, di sini saya menyampaikan bahwasanya banyak pembelajaran yang harus saya ajari, harus saya pahami tentang kemampuan saya untuk teknik mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Terkait itu, oh iya Kak, lanjut. Terkait dengan keterampilan mengajar ini, kemampuan saya belum sangat efektif atau efisien dan profesional. Jadi saya masih banyak butuh belajar dari pembelajaran ini terkait model pendidikan gerak ini. Mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak Khairul Huda telah berbagi terkait dengan model pendidikan gerak pemahaman Kakak. Terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Taufik, silakan Kak Taufik. Kalau belum ada, boleh saya minta Kak Alwi. Silakan Kak Alwi. Oke, tidak ada. Kak Florentius Handoko, boleh Kak Handoko berbagi Kak Handoko terkait dengan model pendidikan gerak Kak Handoko. Sejauh mana Kak Handoko memahami tentang model pendidikan gerak? Oke, Kak Darmadi aja. Silakan Kak Darmadi, boleh Kak Darmadi berbagi Kak Darmadi terkait dengan model pendidikan gerak. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi untuk model pendidikan gerak ini, yang saya ketahui mungkin di sini ada beberapa konsep dalam pendidikan gerak ini. Kayak seperti konsep tubuh, konsep
ruang dan konsep usaha. Kalau konsep tubuh kan seperti seluruh bagian tubuh yang kita pakai dalam kegiatan olahraga. Misalnya seperti tangan, kepala, kaki. Itu sepemahaman saya, Pak. Jadi dalam model pendidikan gerak ini memang selalu terlibat aktif dalam kegiatan olahraga ini. Misalnya dari pemanasan aja kita sudah menggunakan konsep tubuh dari kepala sampai ke kaki, dan konsep apalagi konsep ruang. Konsep ruang itu mungkin arah, ya, arah dan tujuan kita dalam pembelajaran. Jadi mungkin itu Kak sepemahaman saya tentang model gerak, model pendidikan gerak dalam olahraga. Ada lagi konsep ruang, konsep usaha. Jadi mungkin itu saja Kak yang saya tahu dari pemahaman saya dalam model pendidikan gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Darmadi. Sangat lengkap sekali. Terima kasih Kak Darmadi. Beri tepuk tangan untuk Kak Darmadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, tadi model pendidikan gerak, sekarang model pendidikan kebugaran. Nah, kita boleh ke Kak Florentius Handoko. Silakan Kak Handoko, terkait dengan model pendidikan kebugaran Kak Handoko. Pada Kak Handoko, disilahkan. Baik. Tes, kedengaran nggak, Kak? Jelas Kak, jelas. Oke, baik. Pemahaman saya tentang model pendidikan kebugaran, yaitu ini aktivitas yang dilakukan seorang guru untuk pembelajarnya, yaitu pada kehidupan sehari-hari, ya contohnya mencontohkan kepada anak kebugaran itu seperti apa. Kebugaran tentunya kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani ini kan dia adalah badan yang bugar, yang sehat. Nah, kemudian apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada pendidikan peserta didik saya? Ya, karena dengan mengikuti PKG ini tentunya banyak sekali ilmu dari model-model pendidikan kebugaran itu seperti apa yang bisa mengubah pemikiran saya terhadap model pembelajaran pendidikan kebugaran itu seperti apa, yang tentunya sekarang ini harusnya model pendidikan kebugaran ini diterapkan dengan berpusatnya kepada peserta didik dalam pengajarannya. Itu Kak dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Florentius Handoko. Boleh selanjutnya Kak Arif. Boleh Kak Arif? Ya, terima kasih. Setelah memberikan pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Jadi model pendidikan kebugaran ini adalah model yang diterapkan di sekolah. Namun kita sesuai dengan konsep kebugaran, berarti kebugaran ini ketika kita melakukan sesuatu, namun untuk melakukan kegiatan berikutnya itu kan kita tidak mengalami kelelahan yang berarti. Jadi konsep kebugaran yang dilakukan di sekolah tidaklah sama seperti konsep kebugaran pada seorang atlet ataupun profesional. Jadi kebugaran yang dicapai di dalam
pendidikan itu ketika siswa merasakan tubuhnya sehat, riang, gembira untuk bergerak. Nah, jadi itu sudah konsep kebugaran itu sudah tercapai kalau di dalam dunia pendidikan kalau menurut saya, gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Arif. Terkait pemahaman Kak Arif dengan model pendidikan kebugaran. Boleh izin Kak Andoko sama Kak Darmadi mikrofonnya. Oke. Astagfirullahaladzim. Nggak usah Kak, nggak usah nyebut. Oke, Kak Taufik. Nah, alhamdulillah Kak Taufik sudah ada. Silahkan berbagi Kak Taufik. Sejauh mana pemahaman Kak Taufik dengan model pendidikan kebugaran? Baik Kak, sebelumnya saya minta maaf dulu deh soal sinyal di rumah. Tadi saya kesini hujan-hujanan Kak. Nggak apa-apa lah, kering sedikit. Oke, baik untuk kebugaran saya, model kebugaran yang saya terapkan di sekolah. Jadi konsepnya yang saya lakukan pada anak didik saya itu dengan cara menerapkan pemanasan sambil permainan, supaya anak didik itu tidak mudah lelah dan pembelajaran saya sangat menyenangkan. Baik, segitu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Taufik. Ya Kak Taufik, nggak apa-apa perjuangannya Kak Taufik ya. Terima kasih. Ya Kak. Ya. Oke, selanjutnya Kak Muainun. Nah, Kak Muainun terkait ini Kak pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana pemahaman Kak Muainun dengan sport edukasi model? Baik, terima kasih Kak Hendro atas waktunya. Saya di sini memahami terkait dengan SEM atau Sport Education Model. Di sini saya memahami bahwa model ini sangat membantu kita sebagai guru dalam mengembangkan mengembangkan pengetahuan anak, bagaimana dia harus bekerja sama dengan kawannya, bagaimana dia harus menjadi pemimpin bagi dirinya dan kawan-kawannya dalam organisasi atau di dalam kegiatan, bagaimana mereka bekerja sama supaya apa yang mereka lakukan itu bisa bermakna dan bermanfaat bagi dirinya maupun kawan-kawannya, seperti itu. Dan untuk paradigma saya terhadap PJOK ini yang berpusat pada peserta didik, terutama yang model SEM ini sangat membantu sekali dalam pengelolaan kegiatan. Nah, di sini kan anak-anak itu bisa bekerja sama sesuai dengan bisa bekerja sesuai dengan tupoksi yang mereka bagi secara adil di dalam kelompoknya, dan mereka bisa melakukan itu secara mandiri. Jadi bisa meningkatkan untuk kemandirian anak, untuk dapat meningkatkan kerjasama mereka, dan bisa juga meningkatkan interaksi sosial dan komunikasi yang efektif bagi mereka di dalam kegiatan SEM tersebut. Demikian Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Muainun terkait pemahaman Kak Muainun dengan sport edukasi model. Nah, selanjutnya Kak Yusuf, boleh Kak Yusuf berbagi Kak Yusuf pemahaman Kak Yusuf terkait dengan sport edukasi model atau SEM. Pada Kak Yusuf disilahkan. Ya, terima kasih Kak buat kesempatan buat saya. Pemahaman SEM ini adalah sedikit yang sudah saya terapkan kepada anak, bahkan lebih banyaknya belum sempurna, membuat anak-anak belum bisa antusias. Saya sedikit kenapa saya sedikit menerapkan kepada anak-anak mereka supaya supaya mereka tidak kaget. Nah, kalau misalnya semuanya saya terapkan, nanti mereka kaget, loh kok Pak ini kok beda lagi gini, kok beda lagi Pak. Nah,
Makanya saya sedikit menerapkan dalam saham ini. Dan terus paradigma paradigma apa terhadap berpusat kepada peserta didik mereka. Saya tidak ingin mereka kaget dan saya tidak ingin mereka nanti mengeluh ke sananya atau ke depannya. Kok sekarang kok beda lagi caranya? Apa Pak Yusuf gini ngajarnya? Nanti itu yang saya takutkan, Kak. Makanya saya tidak langsung, saya bertahap dari dasar dulu, dari nol, tidak langsung ke intinya dan tidak langsung ke tantangannya, gitu Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Yusuf telah berbagi pemahaman Kak Yusuf dengan sport edukasi model. Nah, boleh Kak Huda, satu lagi Kak Huda, tentang sport edukasi model, sejauh mana pemahaman Kak Huda tentang sport edukasi model ini Kak Huda. Silakan Kak Huda, disilakan. Baik, terima kasih Kak Endro atas waktunya. Di sini saya akan menjawab terkait dengan sejauh apa kemampuan dalam sport education. Jadi selama saya mengajar, saya sedikit menerapkan dengan adanya sport education. Mungkin bahasa ini baru menurut saya, cuman dalam penerapan pembelajaran sudah saya terapkan. Entah itu membagi siswa untuk mengelola tim ataupun mengelola pertandingan. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Huda telah berbagi pemahaman terkait dengan sport edukasi model. Selanjutnya boleh Kak Taufik. Kak Taufik, gimana pemahaman Kak Taufik dengan asesmen otentik Kak Taufik? Boleh berbagi Kak Taufik, disilahkan Kak Taufik. Oke, baik Kak. Ini untuk asesmen otentik ini saya sudah menerapkan ya, walaupun sedikit-sedikit ataupun baru tahu namanya asesmen otentik ini. Misalnya dalam pembelajaran praktek itu saya menerapkan dengan menggunakan tabel. Jadi setiap siswa itu bisa menilai kawannya sesuai dengan tabel yang ada di lembar kerja tersebut. Baik, itu aja Kak. Oke Kak Taufik, terima kasih. Kak Uda boleh matikan mikrofonnya Kak Uda. Selanjutnya Kak Reni, boleh Kak Reni. Asesmen otentik. Mungkin ini tidak ada bedanya antara di SD, TK, SMA terkait dengan asesmen otentik. Pada Kak Reni, disilahkan Kak Reni. Halo Kak Reni. Oke, Kak Reni keluar dari rapat. Oke, lanjut Kak Alwi, boleh Kak Alwi. Terkait dengan asesmen otentik Kak Alwi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan coba menjelaskan pemahaman saya tentang asesmen otentik. Ya. Ketika saya mendapatkan materi kemarin, ternyata banyak hal baru tentang asesmen otentik ya yang saya dapat, sehingga untuk penerapannya ke sekolah saya itu sudah saya coba untuk memodifikasi asesmen tersebut sesuai dengan pembelajaran yang saya dapat. Jadi untuk asesmennya itu ternyata luar biasa, bagus, sangat bagus yang sudah saya dapatkan. Mudah-mudahan saya bisa
menerapkannya ketika pada saat pembelajaran nanti, Kak. Ya, apalagi paradigmanya berpusat kepada peserta didik, Kak. Itu saja, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Terima kasih Kak Muhammad Alwi. Kita lanjut ke kakak-kakak, nanti kita akan buka yang belum banyak bersuara. Kita berbagi aja kakak. Terkait kendala sinyal itu adalah hal yang wajar. Dan kakak juga sudah mulai keluar masuk nggak apa-apa. Yang penting kakak juga standby di sini. Terima kasih atas atensinya kakak. Oke, kita lanjut. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak, kita masuk ke penjelasan tugas aksi nyata ya kakak. Terima kasih kakak-kakak sudah berbagi terkait dengan pemahaman model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pendidikan smart edukasi model, dan asesmen otentik. Saya yakin dan percaya kakak-kakak sudah memahami semua apa yang telah dipelajari. Nanti ini kita belum masuk ke modul 3 ya kakak, kita baru masuk persiapan aksi nyata. Nah, kita sekarang sudah masuk ke persiapan aksi nyata kakak-kakak. Penjelasan tugas aksi nyata. Jadi mohon mohon fokusnya kakak terkait dengan penjelasan tugas aksi nyata. Saya cross check lagi. Kalau semuanya terdengar jelas suaranya, boleh acungkan jempol kakak-kakak agar penjelasan tugas aksi nyata dapat berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita lanjutkan terkait dengan penjelasan tugas aksi nyata. Nah, di sini kakak-kakak setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, nanti saya akan menilai praktik aksi nyata kakak, implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak dapat melakukan atau dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, kakak-kakak semua, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya adalah menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, oke, selanjutnya. Nah, pengantar tugas kakak boleh di screenshot atau nanti saya akan share terkait dengan pengantar tugas. Nah, keterampilan merencanakan, keterampilan melaksanakan, dan keterampilan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Sekali lagi, keterampilan merencanakan, keterampilan melaksanakan, keterampilan mengevaluasi pembelajaran PJOK, ini adalah hal yang diharapkan muncul dari kakak-kakak semua sebagai peserta program PKG PJOK. Nah, keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dinilai dari 3 aspek kakak. Kakak-kakak dapat mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, atau kakak-kakak dapat menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, atau kakak-kakak juga dapat merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau memuat rencana asesmen otentik. Jadi di dalam RPP kakak-kakak semua ditambahkanlah asesmen otentiknya. Di RPP atau modul ajar kakak-kakak, kakak-kakak tambah asesmen otentiknya. Kalau mau mengirim aksi nyata dalam bentuk RPP atau modul ajar. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik ngajar di kelas masing-masing. Nah, kakak-kakak,
Rekaman video ini berisi dari kegiatan pembelajaran awal, inti, maksimal 30 menit. Nah, kakak-kakak boleh mengirimkan video yang kemarin. Nah, kakak sempurnakan di perangkat pembelajarannya dengan memuat rencana asesmen dan otentik. Jadi kakak-kakak akan mengirimkan video kakak-kakak kemarin dengan apa ya? Dengan hasil yang sudah kakak-kakak buat sempurna. Sekali lagi, kakak-kakak akan mengirimkan video yang kemarin kakak-kakak telah mengirimkan, baik dikirim melalui Drive atau YouTube, dengan kakak-kakak sempurnakan RPP-nya yang sudah ada memuat rencana asesmen otentik. Sampai ini gimana kakak? Kalau paham, kita lanjut dulu, boleh angkat jempol. Halo kakak. Oke, Kak Jais. Yang lain kakak? Ini tugas yang akan siap. Oke, Kak Handoko sama Kak Arif. Gimana Kak Handoko sama Kak Arif? Ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nah, ini Kak, untuk durasi itu kan 30 menit, itu bisa lebih atau enggak? Lebih baik, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Siap, Kak. Kak Handoko? Oke, kita lanjut ya, Kak. Nah, jadi rekaman video ini berisi kegiatan awal, pembelajaran inti, dan penutup. Refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Nah, kakak-kakak menambahkan testimoni peserta didik dari video kakak-kakak. Lagi, kakak-kakak tambah testimoni dari peserta didik. Ya, kakak, sekali lagi, dalam rekaman video itu, kakak-kakak tambahkan testimoni peserta didik. Nah, dalam menilai aksi nyata, saya sebagai fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan di RPP atau modul ajar dengan video yang diunggah kakak-kakak. Sekali lagi, dalam menilai aksi nyata, saya akan memastikan perencanaan RPP dan modul ajar sesuai dengan video yang diunggah. Nah, kakak-kakak, RPP atau modul ajar ini tidak ada baku, ini benar, ini salah, tidak ada. Buat sesederhana mungkin yang kakak-kakak bisa. Yang penting mencakup ada asesmen otentiknya kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Ya, ini ya pengantar tugasnya kakak. Intinya kakak-kakak membuat RPP-nya dengan ada asesmen otentik. Yang kedua, kakak unggah videonya ke dalam LMS, video mengajar. Yang kemarin disempurnakan kakak-kakak. Oke, lanjut. Penjelasan teknis aksi nyata. Oke, ada kata-kata di sini kakak. Merrick Ebener S. Heband. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Sekali lagi, hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Oke, moda. Penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami tugas aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran untuk satu pertemuan saja sebagai simulasi dan menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif. Dalam mengembangkan RPP, kakak-kakak dapat melihat kembali backward design, isu-isu PJOK, asset-based thinking, dan efektif. Sekali lagi, kakak-kakak dapat mengimplementasikan dalam video pembelajaran kakak-kakak tentang isu-isu sosial, seperti kakak membagi adil gender dalam pembelajaran, kakak asset-based thinking tanpa harus mengeluh dengan peralatan yang ada, dan pembelajaran PJOK yang efektif.
Nah, selanjutnya kakak, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK, seperti model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran. Model pendidikan gerak banyak ya kakak, seperti bola voli, aktivitas permain bola besar, dan lain-lain. Kebugaran juga banyak, kemarin model pendidikan sport edukasi model. Jadi pilihlah model instruksional PJOK. Saya lihat video kakak-kakak juga sudah menerapkan, ada yang model pendidikan gerak, ada yang model pendidikan kebugaran. Model pendidikan gerak salah satunya ya bermain aktivitas bola besar atau bola kecil, itu dah model pendidikan gerak. Nah, terus yang E, rancangan asesmen otentik. Sekali lagi, dalam RPP atau modul ajar kakak, masukkan rancangan asesmen otentik ke kakak. Sekali lagi, dalam RPP atau modul kakak-kakak, masukkan rancangan asesmen otentik. Terus, yang terakhir, kakak-kakak upload RPP atau modul dan rekaman video pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Oke, aspek penilaiannya di sini mengembangkan pembelajaran lingkungan belajar yang kondusif, terus menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Sekali lagi, ini aspek penilaiannya kakak-kakak. Kalau ada ini semua 100. Selanjutnya, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan PJOK yang berpusat pada peserta didik. Seperti what, menggali informasi, so what, menjelaskan secara rasional, know what, proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan, dan dikaitkan dengan aspek instruksional di manajerial dan isu-isu kontekstual dalam pengajaran kakak-kakak. Nah, adapun beberapa yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi adalah jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, bersikap selektif, dan lihat ke masa depan kakak-kakak. Jadi renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan. Jelaskan dampak yang didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses program PKG ini kakak. Nah, ini ada rubrik penilaian refleksi. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak yang telah menuliskan refleksi dengan sangat baik. Saya agak tertegun juga. Tapi mohon juga kepada kakak-kakak, saya tidak bisa sebutkan namanya. Refleksi saya minta bukan pengertian refleksi, namun saya minta refleksikan apa yang sudah kakak-kakak dapat dan kakak tuangkan ide gagasan rencana pengajaran di masa depan. Terima kasih sekali lagi kakak-kakak yang sudah mengirimkan refleksi dengan baik. Sekali lagi, bukan mengirimkan penjelasan tentang refleksi ya kakak, tapi menuangkan ide dan gagasan dalam refleksi ini. Oke, selanjutnya, rubrik penilaiannya ini kakak, what, so what, dan know what. Nanti di LMS juga ada kakak-kakak, sekarang saya boleh ambil untuk refleksi. Nah, lini masanya kakak-kakak. Sekarang kita masuk pada persiapan aksi nyata. Kakak boleh menyusun RPP atau modul ajarnya. Yang kedua, kakak menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran atau video yang kemarin kakak sempurnakan. Yang ketiga, upload RPP video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah hari persiapan ini. Masih ada 8 hari efektif setelah hari persiapan ini kakak. Jadi masih panjang. Terus lanjut, penilaian karya nyata refleksi setelah upload RPP. Dan terakhir, refleksi aksi nyata setelah 8 hari penyusunan aksi nyata ini kakak. Oke, diskusi dan tanya jawab. Oke kakak, silakan. Ada yang ingin didiskusikan terkait dengan tugas ini kakak? Disilahkan. Apakah ada kesulitan terkait dengan tugas ini kakak? Boleh kita komunikasikan.
Siap, silakan Kak Florencio Sandoko. Kak, kedengaran nggak suara saya, Kak? Jelas, jelas Kak, jelas. Ini Kak, berarti kalau misalkan kita membuat RPP atau modul baru, kemudian video yang baru juga Kak? Gini Kak, jadi Atau video yang, kan, atau yang kemarin itu kan sudah ada Kak, terus kita RPP kita yang kemarin saja diperbaiki dengan memasukkan yang tadi Kakak jelaskan itu bagian-bagian, atau gimana Kak? Asesmen otentik. Ya, yang pertama tadi perangkat pembelajaran Kakak harus memasukkan asesmen otentik. Yang kedua, Kakak kan kalau tidak salah kegiatannya itu dalam video membuat apa namanya Kak? Senam lantai ya Kak? Iya. Ya, itu kan masuknya model pendidikan gerak, itu sudah masuk berarti Kak. Namun yang belum ada adalah refleksi. Refleksi dari peserta didik. Oh, refleksi. Nah, refleksi peserta didik nyata yang Kakak videokan langsung dalam refleksi tersebut. Oh iya, iya Kak. Nah, jadi yang diharapkan adalah menyempurnakan dari yang kemarin Kak. Berarti ditambahkan boleh. Ya. Atau nggak boleh diedit ya Kak? Boleh Kak, boleh diedit. Berarti saya tambahkan ke refleksinya. Ya, intinya Kak disempurnakan dengan list-list yang tadi, seperti modul atau RPP-nya Kakak masukkan asesmen otentik. Terus dalam video juga selain pendidikan kebugaran yang Kakak lakukan dalam video itu, Kakak belum masukkan refleksi dari peserta didik. Oh iya, siap. Ya. Oke, selanjutnya Kak Taufik tadi gimana Kak Taufik? Baik Kak, ini mau tanya, ini refleksinya itu dalam bentuk video apa kayak sticky note itu ya? Dalam bentuk video Kak, boleh. Oh, berarti tinggal yang kemarin-kemarin berarti tinggal ditambahkan videonya aja ya? Saya bilang tidak bisa bilang ditambahkan, tidak, tapi disempurnakan. Karena mungkin ada beberapa peserta yang akan membuat video ulang, boleh, atau yang kemarin disempurnakan, boleh Kak. Ya. Oh, siap Kak. Oke, siap. Ada yang lain nggak Kak? Kita diskusi dan tanya jawab terkait dengan tugas. Ya Kak Yusuf, silakan Kak Yusuf. Ini Kak, maaf Kak ya, apa namanya? Tadi kan kata Kak Hendro kan tidak boleh diedit. Ini saya ada dua video 30 menit Kak. Jadi digabung jadi satu Kak. Apakah ini saya ulang lagi Pak Kak videonya? Tidak Kak, gini Kak. Video Kakak yang pertama Kakak sudah unggah belum? Saya tanya Kak. Izin ya Kak, Sudah. maaf. Sudah Kak, sudah. Sudah Kak? Yang ini. 30. Ya, yang itu ya, yang Kakak nanya itu yang pas waktu pelatihan tuh, itu sudah Kak, saya sudah unggah. Ini kan ada video lagi nih. Izin Kak, sebentar Kak, mohon maaf saya potong ya Kak. Mohon maaf. Iya. Untuk tugas video Kakak yang pertama, Kakak belum mengumpulkan Kak. Belum mengumpulkan. Jadi itu sudah sangat due sekali Kak, sudah sangat telat. Jadi, nah, video yang kemarin Kakak sematkan dulu, baru Kakak bisa melanjutkan aksi nyata Kak. Nah, terkait dengan kata Kakak boleh diedit karena terpisah atau terpotong videonya, boleh Kak, boleh. Yang penting Kakak mengumpulkan tugas dengan sesuai listnya Kak ya. Ya Kak, siap. Oke, saya mohon Kak Yusuf, tolong ya Kak, jangan sampai lewat due date lagi Kak. Ya. Oke, makasih Kak Yusuf. Oke, yang lain Kak? Silahkan Kak Moinun. Siap Kak Moinun, silahkan Kak Moinun. Halo Kak Moinun. Boleh Kak, silahkan Kak. Mungkin mikrofonnya Kak. Halo Kak. Halo Kak Moinun. Oke, kita lanjut. Ada yang lain nggak Kak? Kak Reni, silakan Kak Reni. Baik,
Kak Hendro, terkait untuk yang testimoni itu, kalau yang kami ini bagaimana ya Kak, yang dari murid tuh? Bisa Kak, bisa Kak. Refleksinya bisa, anak murid diminta refleksi secara langsung. Gimana pembelajaran pada hari ini, Oh, Kakak? istilahnya langsung ke anak secara itu ya Kak, selesai Ya, pembelajaran itu langsung ditanyakan gitu ya? iya Kak, iya Kak. Oh, siap. Oke lah, makasih banyak. Siap. Kak Mainun bertanya, oh refleksinya, oh ya sama ya Kak Mainun. Oke, silakan Kak Immanuel Tambunan. Kak, semisalnya saya mau buat video baru nih, tapi dengan apa? Dengan kegiatan misalnya SEM gitu. Itu bisa nggak Kak saya videokan itu yang saya upload gitu juga? Sangat-sangat bisa Kak, malah itu lebih baik Kak. Kakak menerapkan model SEM. Karena yang saya lihat di video kakak-kakak sebelumnya, rata-rata model pendidikan gerak dan model pendidikan kebugaran. Model pendidikan gerak misalnya aktivitas permainan seperti bola besar, bola kecil, kebugaran seperti push up, sit up, back up, dan lain-lain. Nah, yang SEM belum ada. Kalau kakak mau buat SEM, boleh Kak, lebih baik. Oh, berarti nggak apa-apa lah Kak kalau video itu kan ada dipotong sama diberi sound gitu gimana? Ada back soundnya gitu? Boleh Kak, boleh. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Immanuel. Yang lain nggak Kak terkait tugas? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Terkait dengan ini, saya akan follow up terus kakak-kakak di dalam grup agar tidak terlupa untuk menyempurnakan perangkatnya. Yang belum ada asesmen otentik ditambahkan asesmen otentik. Untuk videonya, ada yang mau buat baru disilahkan dengan model yang baru seperti Kak Immanuel mau membuat SEM boleh disilahkan, atau yang lama yang punya kakak-kakak yang tentang pendidikan kebugaran atau pendidikan model gerak boleh kakak tambahkan dengan refleksi. Oke, selanjutnya Kak Jais, silakan Kak Jais. Oke Kak, ini mau nanya masih tentang refleksi peserta didik. Di dalam video nanti misalkan refleksi untuk peserta didiknya tidak kita ambil semua peserta didik, kita langsung refleksi misalkan salah satu peserta didik kita kasih pertanyaan pemantik misalkan seperti itu. Apakah bisa seperti itu Kak? Siap Kak Janudin Jais. Boleh Kak, testimoni yang pasti lebih dari satu. Nah, jadi lebih dari satu, 2 atau 3 orang, atau secara umum, nggak Kak? Secara umum dalam artian dalam barisan, dalam kelas, kakak-kakak menanyakan langsung. Kalau saya pribadi dulu, saya itu testimoni 2-3 orang, saya ambil testimoni terkait dengan model pendidikan kebugaran yang saya lakukan, dan saya langsung berikan testimoni kepada peserta Kak. Jadi boleh Kak, 2-3 orang, lebih dari satu, intinya lebih dari satu, atau testimoni secara umum dalam barisan, dalam kelas, dan lain-lain Kak. Ya. Sip Kak Jais? Oke, siap-siap Kak. Terima kasih penjelasannya. Yang pastinya kami perlu bimbingan terus untuk menjalankan aksi nyata ini. Terima kasih Kak Hendro. Siap Kak Jais, sama-sama berbagi Kak Jais. Selanjutnya Kak ada? Kak Taufik, silakan Kak Taufik. Oke, baik Kak, ini mau tanya ini, misalnya kan kita praktek di lapangan kan, buat videonya di lapangan. Terus untuk refleksinya, bolehkah kita sambung di dalam kelas? Boleh Kak, boleh. Kalau mau di lapangan juga boleh, mau live langsung boleh. Boleh Kak, boleh. Disesuaikan saja Kak. Siap-siap Kak. Jadi penekanan sekali lagi, perangkat pembelajaran kakak-kakak baik RPP atau modul, jangan lupa tambahkan asesmen otentik. Kan asesmennya biasa, tapi tambahkan asesmen otentik. Mungkin beberapa perangkat pembelajaran kakak-kakak sudah ada asesmen otentik. Dan dalam video jangan lupa menambahkan refleksi peserta didik. Oke, ada lagi Kak? Kalau tidak ada kita lanjut. Kak Huda, silakan Kak Huda. Baik Kak, terima kasih waktunya. Ini mau tanya Kak, terkait dengan aksi nyata yang di aksi nyata yang kedua itu unggah produk aksi nyata. Maksudnya gimana tuh Kak?
kita ngunggah EPP atau video gitu Kak? Tadi kakak lihat slide yang saya berikan kak? Ada Kak, lihat Kak. Nah itu kak, kakak mengunggah perangkat dulu, habis itu kakak mengunggah RPP, terus ada refleksinya juga kak. Siap. Oke. Sip kak udah? Siap Kak. Oke aman. Yang lain nggak kak? Mumpung kita masih diskusi. Kalau aman boleh berikan jempol kakak-kakak. Oke. Nah, tadi Kak Huda sudah nanyakan. Dicatat ya Kak, dicatat. Unggah produk aksi nyata, kan due date-nya tanggal 4 November. Nah, di dalam unggah produk aksi nyata AN2 itu kakak, itu di situ kakak sematkan video, linknya, dan perangkatnya boleh di komentar atau di tab selanjutnya. Nanti kalau kakak-kakak kesulitan mengirimkan, boleh konsultasi dengan saya. Karena di satu tempat akan mengirimkan 2. Jadi di situ modul ajar sama itunya. Jadi kakak-kakak boleh menyematkan linknya dan memasukkan dokumen perangkatnya. Oke kakak, itu saja. Tidak ada yang lain, kita lanjut ke slide berikutnya. Oh Kak Belen, silakan Kak Belen. Oke Kak, begini, misalnya kalau kita mau menerapkan Izin Kak, terputus suaranya Kak. Halo Kak Belen. Mau menerapkan apa Kak? Tadi Kak, terputus suaranya Kak. Tes, suara saya terdengar Kak Belen. Halo Kak, siap Kak. Kak Belen baru masuk nih. Gimana Kak Belen? Halo. Siap Kak, siap. Ini tadi kan ada pertanyaan terkait yang Pak Kak Immanuel itu, kalau penerapan SEM itu berarti kita videokan dari persiapan sampai akhir ya? Iya Kak. Video contohnya ada saya masukkan ke Drive tuh Kak. Kayak gitulah kurang lebih. Oke siap, makasih Kak Endo. Siap Kak Belen, terima kasih. Oke Kak, tidak ada, kita lanjut ya. Oh Kak Muainun, silahkan Muainun. Kak Muainun. Baik, terima kasih Kak. Ini saya mau memperjelas lagi, tadi agak terputus sedikit tentang pengunggahan video dan perangkat ajar. Nah, di link video itu kita unggah ke Drive seperti biasa, baru kita sematkan ke LMS, dan nanti tinggal ditambahkan perangkat ajar, begitu Kakak? Iya Kak. Oke, saya akan screenshot punya saya. Nanti boleh ditiru ya Kak. Boleh ditiru seperti apa proses pengunggahan di dalam LMS. Ini sering terjadi bahwa kalau kita kirim link, itunya tidak terunggah. Bentar Kak ya, saya screenshotkan hasil unggah produk aksi nyata. Terima kasih Kak Muainun sudah mengingatkan. Jadi pada intinya Kak, nanti saya screenshot. Jadi link videonya masuk ke teks URL, dokumennya juga masukkan. Jadi di satu tempat saja. Nanti bisa atau kakak-kakak begini, masukkan dalam link Drive itu ada perangkat kakak-kakak juga. Itu boleh juga. Jadi bisa terbaca. Misalnya kakak masukkan dalam Drive, dalam folder Drive-nya ada video kakak, ada perangkat kakak, gitu Kak. Sip Kak Muainun? Oke Kak, berarti di dalam penyematan link di LMS itu bisa ditambahkan begitu ya Kak, kalau kita mengunggahnya secara terpisah? Bisa Kak, bentuk dokumen juga bisa Kak. Oke, siap Kak. Oke, ya, terima kasih Kak Muainun. Oke, kita lanjut ya Kakak. Nah, sesi kita hari ini adalah merefleksikan koneksi antar materi. Kakak sudah menjelaskan tadi, memahami penugasan aksi nyata,
Dan yang terakhir ini adalah penutup kakak. Nah, di sini ada apa ini? Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata salah, mohon bisa dimaklumi. Terus pergi ke Jakarta naik taksi hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Oke kakak-kakak, kita sudah sampai penghujung. Terima kasih kakak-kakak untuk persiapan aksi nyata. Nanti kita akan ketemu di modul 3, modul terakhir. Ini persiapan aksi nyatanya sudah saya kirimkan. Dan ada modul terakhir yaitu modul 3. Namun ini persiapan aksi nyatanya sudah saya sampaikan. Jadi mohon atensinya kakak-kakak terakhir pada tanggal 4 November. Jadi masih lama waktunya, mohon dipersiapkan kakak-kakak. Oke, saya akhiri pertemuan pada sore kali ini. Mudah-mudahan kakak-kakak semua dalam keadaan sehat dan terima kasih sudah berkolaborasi baik pada hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup dengan doa? Boleh? Kak Yusuf memimpin doa, Kak Yusuf, agar pembelajaran ini lebih jadi bermakna, Kak Yusuf. Pada Kak Yusuf disilahkan. Baiklah, terima kasih Kak buat kesempatan buat saya. Alhamdulillah kegiatan hari ini lancar tanpa halangan apapun. Dimaklumi halangan terkendala oleh sinyal. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Yusuf. Mudah-mudahan berkah ya Kak Yusuf. Oke, kakak boleh open kamera, kita foto bersama. Oke. Open kamera kakak. Oke. Ya. Kak Belen, ngapain gelap-gelap tuh? Padam lampu. Oke. Kak Alwi, kemana Kak Alwi nih? Kak Reni. Lagi pasang kerudung kayaknya nih. Oke, panjang umur. Pasang kerudungnya Kak. Kak Alwi pasang kerudung, nggak mainin. Siap Kak, mau ini cari jilbab dulu. Mak mau ke udah wah. Macam bangun tidur. Oh, jangan lupa balik. Terus nunggu Kak Muainun cari kerudung. OTW balik Kak. Pakai mukena Kak Muainun. Sinyalnya pada ini hilang-hilang. Aman Kak, di saya aman. Oke, siap 1. Kak Alwi kemana ya Kak Alwi? Oh ya Kak Alwi belum. Ya, gaya kita Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Kak, sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak. Selamat sore. Sore. Silakan melanjutkan aktivitasnya kakak.